what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Misuliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat sah suatu perjanjian. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa syarat sah dalam suatu perjanjian. Nah, sebelum kita membahas syarat-syarat sah dalam suatu perjanjian, tentunya kita itu harus mengetahui apa itu perikatan dan juga perjanjian. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak sebagai kreditur dan pihak yang lain berkewajiban atau sebagai debitur atas suatu prestasi. Nah, sedangkan perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, baik secara tertulis maupun lisan, untuk mentaati apa yang tercantum dalam persetujuan tersebut. Dari pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat keterikatan atau suatu hubungan antara perikatan dan juga suatu perjanjian. Nah, yang dimana terdapat suatu pihak atau dua orang yang memiliki kesepakatan atau perjanjian yang di dalamnya terdapat suatu hukum untuk mengikat perjanjian atau kesepakatan tersebut. Contohnya yaitu ketika seseorang akan mengekos, maka dia akan melakukan suatu perjanjian dan juga perikatan dengan pemilik kos tersebut, yang mana di dalam perjanjian itu terdapat suatu kewajiban dan juga suatu hak yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, setelah kita mengetahui apa itu perjanjian dan juga perikatan, baru kita akan masuk ke dalam syarat sah perjanjian. Terdapat 4 syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, yang antara lain yaitu 1. Kesepakatan para pihak yang mengikat dirinya, 2. Kecakapan para pihak, 3. Suatu pokok persoalan tertentu, dan yang keempat adalah suatu sebab yang tidak terlarang atau halal. Penjelasan secara rincinya yaitu sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak. Syarat perjanjian dinyatakan sah. Yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Yang mana dalam hal ini kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian dan atau di dalamnya. Dalam hal ini, setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas atau secara sukarela untuk mengikat diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan sah secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas di sini yaitu adalah lepas dari kehilapan atau tanpa paksaan dan juga penipuan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Yang mana hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam pasal 1321 KUH Perdata. Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilapan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Syarat sah yang kedua yaitu kecakapan para pihak. Mengenai cakap tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu yang tak cakap untuk membuat persetujuan antara lain yaitu 1. Anak yang belum dewasa, 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau pengawasan, 3. Perempuan yang sudah bersuami. Dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.
Akan tetapi, dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam SEMA nomor 3 tahun 1963 Jo, pasal 31 Undang-Undang Perkawinan. Dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sesuai dengan pasal 1329 KUH Perdata menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu yaitu orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya. Syarat sah yang ketiga yaitu suatu pokok persoalan tertentu. Yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi. Misalnya merupakan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 KUH Perdata. Singkatnya, prestasi adalah apa yang jadi kewajiban debitur dan apa yang jadi hak kreditur dalam suatu perjanjian. Terkait dengan suatu pokok persoalan atau hal tertentu, bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya, barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yaitu barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1332 KUH Perdata yang menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Yang mana kemudian dijelaskan lagi dalam pasal 1333 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Syarat yang keempat yaitu suatu sebab yang tidak terlarang atau halal, yaitu suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 1337 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dalam kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Nah, berkenaan dengan keempat syarat sah perjanjian ini, Niru Asinaga dalam Bina Mulia Hukum Volt 7 menerangkan bahwa syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat subjektif atau syarat sah perjanjian poin pertama dan kedua tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Namun, apabila syarat objektif atau syarat sah perjanjian poin ketiga dan keempat yang tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat dikatakan batal demi hukum atau berarti perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat sah perjanjian menurut hukum Islam yang memenuhi rukun-rukun, yaitu 1. Sigot al-aqd, kedua al-ma'qud alaih, yang ketiga al-muta'aqidain, yang keempat maudu al-aqd. Selain itu, akad yang sah juga harus memenuhi syarat-syarat akibat hukum, yaitu yang pertama, adanya kewenangan sempurna atas objek akad. 2. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Akad yang tidak sah disebut akad ghairu saleh, yaitu akad yang belum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara. Nah, mungkin hanya cukup sampai di situ penjelasan mengenai syarat sah satu perjanjian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.